Jadi sebelum saya memberikan instruksi meditasi ya, saya ingin mengingatkan ada dua jenis rintangan yang mungkin akan dihadapi oleh seorang meditator ketika ia berlatih meditasi. You may be very familiar with the Pali words Dhammantaraya, obstructed by Dhamma, or Bunyantaraya. That means you can also say obstruction to Bunya, right? Two different things. When we say Dhammantaraya, obstruction to Dhamma, that means if we disturb other people's meditation or practicing, then we call Dhammantaraya. As we believe in Karma, when we have Dhammantaraya, when we practically practice Dhamma, there will be obstacle. That's why when we are going to meditate, we must not disturb each other. We have to respect each other, right? If we cannot have other meditators, don't disturb. Like making noise, or like making sound or anything, right? Even changing the posture, it should be very slow, also very quiet. It will be more effective more helpful for other meditators. Jadi dua jenis rintangan itu, yang pertama mungkin Anda tahu bahasa Palinya ya, yang kedua juga yaitu adalah Dhamma Antaraya dan Punya Antaraya ya. Dhamma Antaraya artinya adalah halangan Dhamma ya. Yang kedua adalah Punya Antaraya, halangan kebajikan. Jadi yang disebut sebagai Dhamma Antaraya, halangan Dhamma, ini adalah maksudnya kalau kita pernah ataupun kita mengganggu latihan orang lain, kita mencegah orang lain untuk berlatih Dhamma ya, maka nanti jangan heran kalau di dalam latihan kita sendiri pun akan menghadapi banyak hambatan dalam latihan kita ya. Jadi sebisa mungkin dalam latihan kita menghindari yang namanya mengganggu orang lain, entah itu misalkan kita dalam berjalan, duduk maupun berdiri, kita menghindari membuat suara-suara yang mengganggu kepada meditator lain ya, karena kita mempercayai yang adanya hukum karma ya. Jadi kalau kita tidak mengganggu orang lain dalam latihan meditasi, kita pun dalam latihan kita akan tidak terganggu dalam latihan kita. Kalau kita mengganggu orang lain latihan meditasinya, maka kita pun dalam latihan meditasi akan terganggu. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan, entah itu berjalan, duduk, maupun bahkan mengganti posisi duduk, kita lakukan dengan sangat hati-hati sehingga kita tidak mengganggu ataupun mengganggu konsentrasi dari yogi ataupun meditator lain. So another one is Bunyantaraya, obstruction to punya or kusala, wholesome state, right? In this case, like we try to destroy other people's morality, other people's dana. If we do that kind of things, we call Bunyantaraya. So Bunyantaraya will lead anybody to awful states. They're going to be reborn in the higher destination. That's why we have to have each other to make other people's morality pure, right? Also, other people's dana successful. It will be helpful for the community also. Lalu halangan yang kedua ya, punya antaraya artinya adalah halangan kebajikan. Jadi maksudnya ini adalah misalkan kita pernah menghalangi orang lain dalam melakukan kebajikan, misalkan kita menghalangi orang lain menjaga sila ataupun menghalangi orang lain berdana, maka ini adalah suatu perbuatan yang akusala ya, perbuatan yang tidak bajik, yang bisa mengantarkan kita terlahir di alam yang rendah ya. Jadi di sana kita tidak bisa berlatih dhamma ya. Jadi maka dari itu hendaknya ketika kita berlatih meditasi pun kita mengkondisikan agar sesama yogi, sesama meditator itu bisa menjaga sila dengan murni. Kalau ada orang yang berdana pun kita membantu untuk melancarkan dana dari orang tersebut. Dengan demikian hidup secara berkelompok di dalam suatu komunitas itu juga akan bisa bagus, bisa harmonis, dikatakan kita saling menjaga satu sama lain. I mean, when we are practicing, as you have already known, the time is precious, valuable, right? So if we practice respectfully, we can improve faster. We also need sikha garawa. Sikha garawa means respect to trainings. We have to practice sila respectfully. We have to practice samatha or samadhi respectfully.
We have to practice panya, wisdom, respectfully. It will be more effective for our improvement. So, trying to respect your own value also. Right? If you are doing everything well, you can upgrade your value. If you cannot do very well, you will stand still in one place without improving. Ya, jadi mungkin kita tahu ya ada satu pepatah yang mengatakan waktu itu berharga ya, waktu sangat berharga. Jadi kita di sini latihan meditasi pun tidak banyak ya, maksudnya hanya beberapa hari retret ini. Jadi gunakan waktu Anda sebaik mungkin untuk latihan ya, untuk menjaga latihan Anda satu sama lain dan juga mengkondisikan orang lain latihannya juga menjadi bagus, dan juga kita hendaknya berlatih dengan penuh hormat ya. Selain penuh hormat terhadap orang lain, kita juga menaruh hormat terhadap latihan yang kita lakukan ya. Jadi ini dalam bahasa Bali disebut sebagai Sikha Garawa. Jadi kita menghormati sila yang kita jalani, kita menghormati samadhi, latihan meditasi yang kita jalani, dan kita menghormati Panya Garawa, menghormati kebijaksanaan, latihan kebijaksanaan yang sedang kita jalani. Jadi dengan kita menghormati latihan yang kita jalani, kita pun akan bisa mengalami kemajuan dalam latihan kita ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menghormati, kita tidak berlatih dengan penuh hormat terhadap latihan kita, maka nantinya kita akan mentok di dalam latihan kita. Actually, meditation is very simple, also natural. But it doesn't mean meditation is easy. You will come to know soon how difficult it is. Ya, saya udah bilang bahwa sebenarnya meditasi itu sangat simple dan sederhana ya, tetapi bukan berarti meditasi itu mudah ya. Mungkin nanti Anda akan segera tahu bahwa meditasi itu simple dan sederhana, tapi tidak terlalu mudah. Okay, now I should start talking about how to sit. Okay? So when you are going to meditate, you have to sit keeping cross legs. One leg here, one leg should be inside, one leg should be outside. Just fold together. Don't press two legs each other like this. If you press, you may feel pain very quickly. If you have space between the legs, it will be easier for you to sit longer. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara posisi duduk yang tepat ya. Jadi sebisa mungkin kaki itu tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Lebih baik misalkan kaki kiri itu adanya yang di bagian dalam atau kaki kanan di bagian luar gitu ya. Jadi tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Kalau seperti itu, maka kita akan bisa duduk dengan lebih lama ya, dan juga kita bisa menghindari rasa sakit dalam meditasi. Then you have small cushion, right? Keep under your hip. If your hips are higher than your knees, it will be easier for you to keep your head and body straight. Ya, lalu kita mungkin Anda kan punya bantal meditasi ya. Bantal meditasi Anda bisa gunakan untuk mengganjal daerah bokong Anda, sehingga dengan ada ganjalan di daerah bokong tersebut, maka nanti pinggang Anda posisinya lebih tinggi daripada lutut Anda ya. Dengan posisi pinggang yang lebih tinggi dari lutut Anda, ini akan memudahkan badan Anda tetap terjaga lurus dan tegak. So you have to keep your head and your body straight, but you have to relax your spines and head. If you force too much, or if you put too much mental energy or bodily energy in the spines or head, you will become very tense and then you may become very tired. Nah, lalu kita juga menjaga daerah kepala kita ya, kepala dan punggung kita itu tegak ya, tetapi tegak tapi tidak tegang ya. Jadi tegak tapi rileks ya. Karena kalau kita menggunakan terlalu banyak tenaga di daerah kepala belakang ataupun tulang belakang kita, maka akan muncul yang namanya ketegangan dalam badan kita. So you can focus, or you can also close your eyes slightly, but don't close very tightly. If you close very tightly, you may feel tension in your eyes, you may feel eye irritation, eyeball shaking. As long as you cannot see anything, this is good enough. Just close normally. Lalu selanjutnya kita kan berusaha untuk menutup mata kita ya. Jadi kita menutup mata kita itu dengan rileks ya, dengan
dengan tanpa tenaga ya. Jadi sebiasanya kita saja menutup mata, tidak perlu kita katupkan keras-keras. Karena kalau kita terlalu berusaha untuk menutup mata dengan keras-keras, maka nanti akan muncul ketegangan di mata kita ya. Mata kita mungkin bisa bergetar ataupun rasa tidak nyaman muncul di dalam mata kita. Jadi kita hendaknya menutup mata sehalus mungkin, selembut mungkin. Cukup asalkan dunia luar itu sudah tidak terlihat, itu sudah cukup baik. You can close your mouth, but don't clench your teeth. If you clench your teeth, you may feel tension in your jaw in the very beginning. Gradually, you may feel tension all over the head. That's why you can close your mouth, but don't clench your teeth. Be careful that one also. Lalu ketika Anda duduk meditasi, kita kan juga menutup mulut kita ya. Tetapi ketika kita menutup mulut kita, hendaknya kita tidak perlu untuk mengatupkan gigi kita keras-keras gitu ya. Jadi cukup tutup secara lembut mulut kita, tidak perlu ditegangkan daerah rahang ataupun giginya ya. Karena kalau misalkan gigi itu terlalu dikatup terlalu keras, dengan usaha terlalu keras, maka nanti daerah rahang kita itu menjadi tegang ya, menjadi tidak nyaman, dan juga nantinya daerah kepala yang akan menjadi tidak nyaman juga. Jadi cukup tutup mulut Anda dengan lembut, tidak perlu keras-keras. So you can also keep your hands or palms on the knees or on the lap. You can also join two hands together, keep it on the lap. That's also possible. So you must relax your body totally. Don't grasp your hands too tight. Just touching each other. The place on the laps together, that is good enough. Lalu kemudian mengenai posisi tangan ya. Posisi tangan Anda bisa taruh di berbagai posisi ya. Misalkan ada yang suka taruhnya di lutut, ada yang suka taruhnya di pangkuan, ataupun ada yang sukanya taruhnya ya di pangkuan tapi menghadap ke atas ya, mungkin seperti rupang Buddha itu ya. Jadi ketika kita menaruh tangan di pangkuan kita ataupun dimanapun, kita pun menaruhnya dengan lembut saja ya. Tidak perlu kita tekan kuat-kuat ke bawah ataupun bagaimana, tidak perlu ya. Cukup taruh dengan rileks, dengan lembut, saling sentuh satu sama lain, itu sudah cukup. You must pay attention around the nostril, at the tip of the nose or upper lip, anywhere around this area. You can feel your breathing touching. You can know in and out breath through the touching sensation or touching point. Ya, lalu setelah itu kita mengarahkan perhatian kita di daerah bibir atas ataupun daerah lubang hidung ya. Jadi di sekitar daerah situ kita memperhatikan sensasi keluar masuknya nafas ya. Jadi ketika nafas masuk ataupun nafas keluar, di situ biasanya ada sensasi sentuhan di mana udara itu menyentuh dengan daerah kulit kita ya. Di situ kita perhatikan itu sebagai nafas masuk ataupun nafas keluar. So you can know the in-breath, the out-breath, or the touching point. As long as you can know one of these three, it is okay. Jadi tugas kita adalah mengamati minimal salah satu hal dari tiga hal ini ya. Yang pertama adalah nafas masuk, yang kedua adalah nafas keluar, yang ketiga adalah titik sentuh ya. Jadi kalau kita bisa mengamati salah satu saja dari tiga hal ini, itu sudah cukup baik. So that means your breathing will change from time to time. Sometimes you just know the in-breath together with touching point, the out-breath together with touching point. Sometimes you just know the in-breath, you just know the out-breath. Sometimes you don't know both in and out-breath, you just know the touching sensation or touching point. Whatever changing, you must accept it. Don't create anything, don't force anything. It will be easier for you to maintain. Jadi ketika selama berjalannya meditasi, ada kemungkinan nafas Anda itu akan berubah-ubah ya. Jadi kadang nafasnya panjang, kadang nafasnya pendek, ataupun kadang Anda mengetahui, misalkan kita mengetahui nafas masuk beserta dengan titik sentuh, kadang kita mengetahui nafas keluar beserta titik sentuh, tapi kadang juga kita hanya mengetahui nafas keluar saja, ataupun hanya mengetahui nafas masuk saja, ataupun hanya mengetahui titik sentuh saja. Itu tidak masalah ya. Tidak perlu kita buat-buat, tidak perlu kita paksakan. Jadi biarkan nafas itu berjalan secara alami. Ini adalah yang terbaik. So as a new practitioner, you may encounter many difficulties. There will be pain, thought, drowsiness. These three will be a big challenge for new practitioners.
Jadi untuk para meditator yang pemula yang baru belajar meditasi, biasanya ada 3 hal yang paling umum yang akan Anda ketemui di dalam meditasi Anda ya. 3 halangan ini adalah, pertama adalah rasa sakit, kedua adalah pikiran mengembara, yang ketiga adalah rasa kantuk. When you have short thoughts, just bring your mind back to the breath. But when you have many thoughts or long thoughts, you can do counting breathing. You must know in out, then count 1. In out 2, in out 3, up to 8. As long as you have thoughts, you can do counting 1 to 8 again and again. Jadi kalau misalkan untuk menghadapi yang namanya pikiran mengembara, kalau pikiran mengembaranya itu hanya singkat-singkat, hanya pendek-pendek, ya itu tidak masalah ya. Kita cukup tarik kembali dengan lembut perhatian kita kepada objek meditasi kita, keluar masuknya nafas. Tetapi kalau misalkan pikiran mengembaranya itu menjadi panjang, menjadi rumit ya, menjadi sering datang, pada saat itu Anda bisa menggunakan metode lain, yaitu adalah metode menghitung nafas. Jadi ketika nafas masuk, nafas keluar, Anda catat sebagai 1. Nafas masuk, nafas keluar, Anda catat sebagai 2, masuk keluar 3, dan seterusnya ya, sampai 8, lalu balik lagi. Ini adalah metode menghitung nafas. Okay, one more thing you have to be careful. The number is not very important. Sometimes you may miscalculate or miscount. It's not the problem. The main thing is to know the breathing. Nah, tapi untuk dalam menggunakan metode menghitung nafas ini, hal yang perlu diperhatikan adalah angka yang kita hitung itu sebenarnya tidak terlalu penting ya. Jadi kadang mungkin kita tidak terlalu perhatian, jadi kadang kita salah hitung ataupun melompat hitungnya, itu tidak masalah ya. Yang penting ketika kita menghitung itu, kita mengetahui, memperhatikan dengan jelas sensasi nafas masuk dan nafas keluarnya. Jadi fokus utamanya bukan di angka hitungannya. If you can focus on the breath without wandering thoughts, within 1 to 8, that is good enough. Sometimes you may have many thoughts within 1 to 8, right? Then you have to reduce the number. At least up to 5, not less than 5. If you can count more than 8 also possible, but not more than 10. So at least you can count 1 to 5, at most 1 to 10. You can stop in any number. So when you have many thoughts, okay, do 1 to 5 also possible. As long as you don't have wandering thoughts, within 1 to 5, that's good enough. Jadi ketika Anda menggunakan metode menghitung nafas ini, ketika Anda bisa menghitung 1 sampai 8 itu ya, tanpa pikiran mengembara, itu adalah tentunya yang paling bagus ya. Tetapi ketika Anda menggunakan metode hitung nafas ini, tetapi pikiran mengembara itu masih sangat kuat, Anda bisa mengurangi angka dari hitungan tersebut. Kalau yang tadi hitungannya itu 1 sampai 8, kita kurangi jadi 1 sampai 5 saja ya. Jadi paling sedikit itu hitungannya adalah 5 ya. Itu kalau mau paling banyak, kalau pikiran mengembara itu tidak terlalu banyak lalu kita ingin menambahkan angkanya, itu juga bisa, tapi maksimal kalau bisa 10 gitu. Jadi paling sedikit hitungannya adalah 1 sampai 5, paling banyak adalah 1 sampai 10. So you may have pain. When you feel pain a little bit, don't think about it, keep knowing breathing. When you feel pain too much and unbearable, you can switch your sitting position. For example, now you can put your legs behind, like this. You got to keep focus on the breathing. When you feel pain again, you can change your legs again. It's easier to change. When you change slowly without making any noise. In order that you may disturb other yogi. Lalu hambatan kedua yang mungkin yang biasanya dihadapi oleh meditator pemula adalah rasa sakit dalam meditasi ya. Jadi kalau rasa sakit yang muncul di tubuh kita itu masih bisa ditahan, itu ya tidak masalah. Kita cukup kembalikan perhatian kita kepada objek meditasi kita. Tetapi jika rasa sakit itu sudah tidak tertahankan lagi, maka kita diperbolehkan untuk mengganti posisi duduk kita, posisi daerah yang sakit tersebut. Misalkan sakitnya di daerah kaki, maka kita bisa dengan secara perlahan mengganti posisi duduk kita. Misalkan dari duduk bersila seperti ini, kita mungkin ganti kaki yang sakit itu, kita putar kakinya ke belakang, seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, tetapi ketika mengganti posisi kaki seperti itu, hendaknya kita tetap memperhatikan
untuk menggantinya dengan secara perlahan, sehingga kita tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu yogi ataupun meditator yang ada di sekitar kita. So if you cannot sit anymore, you can also stand up, keep your eye closed, focus on the breathing. This also okay. Atau kalau misalkan Anda sudah gonta-ganti posisi tetapi masih sakit tidak tertahankan, Anda bisa ganti postur meditasi Anda menjadi postur berdiri ya. Jadi ini juga diperbolehkan. Lalu ketika berdiri Anda juga tetap memperhatikan keluar masuknya nafas. So if we say briefly, everywhere when walking, standing, sitting or lying down in any other daily activities, you must keep knowing breathing. As long as you can move slowly or a little bit slower than normal walking or normal movement, you can know the breathing. If you move very quickly, you cannot know the breath. Jadi secara singkat, hendaknya kita di dalam segala postur badan ya, di dalam segala aktivitas keseharian kita, entah kita sedang duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan, kita hendaknya selalu berusaha untuk mengetahui objek meditasi kita ya, keluar masuknya nafas. Jadi hendaknya kita juga melakukan kegiatan sehari-hari kita itu dengan kecepatan yang normal ataupun kecepatan yang lebih lambat daripada biasanya ya. Jadi kalau kita terlalu terburu-buru dalam melakukan kegiatan kita, biasanya akan sulit untuk memperhatikan objek meditasi kita. Tetapi dengan kita mengatur kecepatan kegiatan kita, entah itu kecepatan biasa ataupun kecepatan yang lebih lambat daripada biasa, maka kita akan lebih mudah dalam mengamati objek meditasi kita di dalam keseharian kita. So if we say in brief, you have to be very careful three things. The first one is the calmness of the mind. Your mind must be very calm. If you cannot relax your mind very well, you cannot practice very well. Lalu secara singkat juga, saya ingin menjelaskan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam meditasi ya. Yang pertama adalah rasa ketenangan dalam meditasi ya. Jadi kalau kita ingin bermeditasi, kita harus menjaga pikiran kita itu agar tetap tenang. Kalau pikiran kita tidak tenang, banyak gelisah, maka akan sulit bagi kita untuk bisa mengamati objek meditasi kita. Then number 2, your breathing must be natural all the time. Be careful. If you don't have a natural breathing, you may feel discomfort. If you control too much, you may feel chest pain and suffocating. As soon as you start feel something tension in your chest or suffocating, relax. You have to breathe naturally again. Lalu yang kedua adalah tentang cara bernafas ya dalam meditasi. Jadi hendaknya kita selalu mempertahankan nafas kita itu berjalan secara alami ya, tidak dibuat-buat, tidak dikendalikan. Jadi kalau kita membuat-buat nafas, biasanya akan muncul rasa tidak nyaman dalam badan kita. Kalau kita memaksakan jenis-jenis nafas tertentu, maka nanti rasa tidak nyaman itu bisa muncul di daerah sekitar dada kita ya, rasa seperti sesak dan sebagainya ataupun ketegangan. Jadi ketika Anda menyadari bahwa Anda memiliki rasa tegang seperti itu, hendaknya Anda merilekskan pikiran Anda dan melepaskan kendali atas nafas Anda itu ya. Jadi biarkan nafas itu berjalan secara alami sehingga rasa tidak nyaman itu bisa berlalu. So similarly, if you forcefully breathe in, breathe out, that means you make deep breaths many times. Gradually you may feel tension around your nostril. Finally you may feel tension all over the head. That's why don't force, also don't control. As long as you have a natural breathing, you can focus comfortably. Jadi kalau misalkan contoh lainnya, misalkan Anda membuat-buat nafas ya. Jadi Anda memaksakan nafas Anda itu, nafasnya menjadi dalam terus. Nafas masuk dalam, nafas keluar dalam. Nah biasanya seperti itu akan muncul rasa tidak nyaman, seperti rasa tegang di daerah sekitar hidung kita ya di awalnya. Lalu nanti kalau diteruskan seperti itu, nanti rasa tidak nyamannya bisa menyebar ke area kepala dan sebagainya. Jadi ketika mengetahui Anda sedang membuat-buat nafas seperti itu, kita cukup tenangkan pikiran kita lepaskan ya kendali tersebut, kita biarkan nafas berjalan secara alami. Jadi yang paling penting dalam meditasi adalah untuk terus membiarkan nafas itu berjalan secara alami, tidak dibuat-buat.
Now the third one, we can say natural efforts, we can say neutral effort or medium effort. That means in your daily life also, when you are walking, you don't put any extra force in your legs. It will move naturally. Similarly, when you are focused on the breathing also, it must be natural focusing. If you put extra effort, you may put a little bit stronger effort, then you may feel tension easily. As long as you can know breathing normally and then naturally, don't make it clearer, stronger, or better. Everything should be natural. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah usaha kita dalam memperhatikan nafas ya. Jadi usaha kita dalam memperhatikan nafas itu hendaknya adalah usaha yang alamiah, usaha yang tidak terlalu keras, usaha yang netral ya, maksudnya yang normal-normal saja. Layaknya seperti kalau kita berjalan, itu kan kita tidak terlalu memaksakan untuk berjalan ya, tidak terlalu tegang, tidak terlalu rileks, ya berjalan saja. Jadi begitu juga ketika kita memperhatikan nafas kita, tidak perlu terlalu mengerahkan terlalu banyak usaha untuk mengetahui nafas. Jadi cukup mengusahakan memperhatikan secara alami saja. Jadi nafas alami adalah yang terbaik. Jadi ketika nafas apapun yang muncul di dalam meditasi Anda, tidak perlu Anda membuatnya menjadi lebih jelas, tidak perlu Anda membuatnya menjadi lebih kuat, ataupun tidak perlu Anda membuat nafas itu menjadi lebih baik. Ini adalah 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Okay, and this is clear enough, right? This is enough, right? Apakah Okay, sudah cukup jelas kata saya? Then do you have any other question? Ada yang mau ditanyakan? Yes. Tes. Wandami Sayadaw, kadang saya sudah ngikutin apa kata Sayadaw bilang, duduk seperti itu. Kemudian kaki bagian kiri suka kesemutan. Saya putar ke belakang, sebentar nyaman. Tapi punggung nggak bisa tegak, agak miring. Jadi paha yang kanan banyak tekanan. Jadi nggak lama dia akan nggak nyaman yang kaki kanannya. Boleh diluruskan nggak, Bante? Luruskan ke arah sana kakinya. So she says she already tried the position, the sitting position like that, but after a while still have the numbness feeling on the left leg. So she tried to rotate to the back this left leg, but on that position, how to say, the back cannot be straight because it's a little bit tilt to the right or something like that. So at the time, the more tension on the right feet. So at the time, can she like how to say extend the feet to the front like that? Okay, one more thing, right? What about cushion here? Triple Yes. cushion here. Yes, I use. Triple cushion. Yes. Triple cushion is actually not that much difficult to change posture, right? For example, like just put beside the cushion, right? That means that means your head back will be not very straight, but also not very bent, right? Not very curvy, right? This way is also okay. Of course, one more thing. Here here we say 2 level, right? Cushion under your hip, another cushion on the floor. The your sitting clothes can be wider than that also, right? Okay, I will show you one. Okay, this one, right? Mm-hmm. Right? Cushions are higher, right? If you knee Oh, straight, oh, right? oh, alright. Your knee will be on the floor. Oh, Your hip will be on the two layer of cushion. oh. You can keep straight. Right? Okay. Thank you, Sayadaw. Paham ya? Paham. Jadi kalau bisa coba pakai cushion di belakang ataupun cushion bawahnya itu 2 lapis ya. Jadi lalu kakinya kalau ketika diputar, kakinya jadinya yang diputar itu nyentuh lantai, bukan nyentuh cushion. Jadi karena cushionnya 2 lapis, jadi mungkin badannya bisa lebih tegak. Itu bisa dicoba ya. Seperti di layar tuh ya. Ya, ada yang mau tanya lagi, silakan. Okay. Thank you. If you start to feel drowsy,
Do you go to counting, or do you have another recommendation for drowsiness? Okay. If you feel drowsy too much, you can slightly open your eyes. You can keep knowing breathing. When you can recover, you can close your eyes, focus on the breath. This is also okay, right? Thank you. Ya, tadi pertanyaannya tentang kalau ngantuk ya. Jadi kalau ngantuk apakah kita harus pakai metode hitung atau ada metode lainnya. Jadi kata Sayadaw kalau ngantuk terlalu berat itu bisa kita pakai caranya itu kita buka mata sedikit ya. Tetapi ketika buka mata ya kita juga tetap memperhatikan nafas masuk dan keluar. Kalau nanti ngantuknya sudah mulai hilang, sudah mulai mereda, baru kita tutup mata lagi, kita memperhatikan nafas masuk dan keluar lagi. Ya, ada lagi. Okay, so now we can stop here, right? Okay, you can start meditating. Right? Ya, jadi kita berhenti di sini ya, kita bisa mulai meditasi.